Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Budi Wingit, tentunya di acara Sudut Hitam. Kali ini di studio kedatangan narasumber seorang guru perempuan yang berprofesi sebagai guru bahasa Inggris di sebuah SD di daerah Semarang, yang beberapa hari yang lalu sempat mengirimkan DM ke kita. Dia mau menceritakan pengalaman-pengalaman mistis yang dialaminya di sekolah beliau mengajar. Langsung saja kita berkenalan dengan Guru Desi. Monggo. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Desi. Saya beberapa tahun belakangan pernah menjadi seorang guru di SD di Semarang ya. Langsung cerita enggak Pak? Langsung cerita nggak Ya, apa? ya. Oke. Jadi saya mengalami sebuah kejanggalan ya Mas ya. Banyak kejanggalan yang saya alami di situ. Sebenarnya itu alasan saya resign. Dari sekolah. Iya, karena saya takut jujur. Ya. Yang pertama itu saya pernah suatu hari itu udah waktunya pulang. Anak-anak semua udah pulang, tinggal satu aja yang belum pulang. Nah dia nunggu jemputan. Pas sudah dan saya tuh waktu itu masih ngerjain pekerjaan yang belum selesai. Nah waktu itu ya Masih di ruang kelas Pak? masih di ruang kelas, dan kelasnya sepi. Kebetulan sekolahnya juga sepi karena udah pada pulang. Ya. Tibalah saat anak itu dijemput. Ya udah saya anterin ke luar ke orang tuanya yang jemput. Nah habis itu pas saya kembali ke kelas nyelesain pekerjaan yang belum selesai tadi, saya tiba-tiba penghapusnya hilang. Padahal penghapus yang baru saja banget saya pakai tiba-tiba hilang. Udah saya cari-cari ke arah meja-meja guru, bahkan lemari guru pun saya bukain, sama aja nggak ada. Tapi gini, Mbak Desi ingat Mbak kalau itu letaknya penghapus itu? Masih di sebelah kertas baru aja saya pakai. Oh, sebelum keluar mengantar anak itu ya? Iya betul. Nah saya cari-cari sampailah saya di sebuah bangku di paling pojok ya. Itu penghapusnya ternyata di situ. Dan posisinya pun bukan di dalam laci ataupun di atas meja, tapi di atas kursi, di mana kursi itu udah nutup. Oh, kayak sudah dirapikan gitu ya? Iya, kayak sudah dirapikan. Biasanya kan murid kalau pulang itu kan sudah dirapikan kursinya, dimajukan kayak gitu. Biasanya kalau murid tuh malah nggak dirapikan, jadi masih terbuka dibiarkan semua. Gitu. Iya, dirapiinnya kalau pagi, kalau pada piket. Ya. Nah, nanti satu bangku itu yang tiba-tiba udah tertutup. Padahal juga saya tadi lihat bangku itu masih sama kayak yang lain. Dan ternyata penghapusnya ada di situ. Nggak merasa ada yang janggal gitu Mbak? Ya, ada awalnya yang aneh sih, waktu ketemu papan tulis, waktu itu ketemu penghapusnya itu nggak ada hal-hal aneh di sekitarnya atau mungkin ada apa gitu? Saya lihat sekeliling itu kebetulan nggak ada yang aneh, jadi saya kayak masih berusaha positive thinking lah. Ya, mungkin lupa atau ya, gimana gitu. Ada lagi Mbak kejadian-kejadian yang aneh, kejadian-kejadian mistis di kelasnya itu Mbak? Ada lagi, tapi bukan di kelas. Kebetulan kan sekolah kami itu ada 3 tingkat ya. Yang pertama, kedua itu kan buat kelas sama ruang-ruang guru. Nah, yang paling atas itu cuma ada satu ruangan, dimana itu dipakai buat gudang. Dan itu yang bisa ngakses itu nggak semuanya. Ada penjaga sekolahnya, dia yang bawa kuncinya. Suatu hari saya lewat di situ karena mau ngambil sapu baru. Biasanya kan sapu baru ditaruh di atas. Di gudang ya. Nah, di atas, di lemari di atas, tapi nggak di gudang, di luarnya. Oh, di luarnya. Iya, gitu. Nah, karena gudangnya itu kan tertutup ya, di jendela, banyak jendelanya memang, cuma ditutup gorden. Gitu. Saya lewat, saya ambil sapu, pas saya mau turun lagi, tiba-tiba kayak ada suara barang-barang jatuh. Tapi bukan sekali aja, kayak bersaut-sautan gitu suaranya. Oh. Saya mau coba buka, tapi ntar saya udah agak mulai janggal. Tapi saya masih agak kayak gimana ya, kesel gitu. Kira saya tuh anak-anak atau gimana. Yang padahal itu ruangan nggak dipakai. Iya, kira saya tuh anak-anak. Saya mau buka tapi udahlah, mau turun aja. Terus habis itu saya turun masuk ke ruang guru. Terus saya tuh malah marah-marah ke teman-teman guru. Ini siapa sih tadi yang itu gudangnya kok dipakai buat main?
Ya, Dan mereka nggak ada yang jawab karena mereka memang nggak nggak tahu. ada yang. Iya, gitu. Tibalah besoknya itu ada penjaga sekolah yang datengin saya, itu bilang, "Mbak, kebetulan di lantai atas itu kuncinya saya bawa dan setiap hari itu kebetulan memang ditutup, dikunci." Ya, ya, ya. Nah, di situ kemarin saya dengar dari Pak Guru yang sempat dengar Mengalami kejadian itu juga. dengar saya mengalami kejadian itu bilang ke saya. Nah, ini saya mau menyampaikan, kebetulan memang lantai atas itu udah beberapa minggu belakangan ini ditutup karena ya buat penyimpanan lah gitu. Tapi Mbak jangan kaget ya, soalnya di situ memang ada aktivitas yang nggak bisa kita lihat. Oh, kayak aktivitas Goib, goib gitu ya. betul. Nah di situ saya udah kayak mulai, aduh, Udah nggak beres. udah nggak beres nih, gitu. Ya. Ada lagi Mbak Desi Masih kejadian yang selama jenengan mengajar di SD itu, ada kejadian aneh lagi enggak, Pak? ada, masih ada lagi. Di situ setiap hari Jumat ya, itu kan ada ekskul di sekolah ya. Ekstrakurikuler ya? Iya, kalau saya kebetulan juga ngajar juga di ekstrakurikuler bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris ya. Ya, di situ tuh kayak ada sepatu anak murid ya. Mm-mm. Dia itu selalu sepatunya ditaruh di atas di tangga, tapi posisinya tuh selalu kayak gimana? Kayak baris gitu. Oh, sepatunya itu dilepas ya? Iya, kayak baris gitu Oh. sepatunya. Nah, itu ditaruh di situ tanpa ada nggak ada yang mindahin. Gitu. Gimana ya intinya? Kayak misalnya teman-teman lainnya kan ditaruh di rak ya. Ya, Rak ditaruhnya kan jajar-jajar. dirapikan gitu. Nah, punya dia itu tiba-tiba setiap ekstrakurikuler selalu posisinya begitu. Pas udah ditaruh rak, tiba-tiba ada di tangga dan posisinya udah kayak berjajar gitu. Setiap ada itu Mbak ya, setiap Iya, ada ekstrakurikuler. kegiatan ekstrakurikuler pasti seperti itu. Iya, dan cuma anak itu aja kebetulan. Anaknya juga takut sebenarnya, tapi saya juga nggak bisa. Nah, soalnya di rekaman CCTV nggak ada apa-apa. Oh, gitu ya. Wah, SD-nya juga serem juga nih SD. Nah, Mungkin ada lagi Mbak yang masih pengen diceritakan tentang kejadian kejanggalan yang menimpa Mbak Desi waktu mengajar di SD tersebut. Sebenarnya saya ada dokumentasi tentang itu. Oh, jangan punya dokumentasinya gitu? Iya, cuma nggak bisa di-share ya, karena ya menjaga nama baik sekolah. Terus saya bisa spill dikit. Ada gambarannya apa Mbak itu? Mbak? Ada. Bisa diceritakan Mbak? Iya, waktu itu kan acara perpisahan anak-anak SD ya. Iya. Kan dibikin panggung kan. Nah, itu salah satu adik atau entah adik atau anak dari wali murid itu dia ada yang di belakang panggung, yaitu mau ngambil kertas. Di fotonya dia mau ngambil kertas. Terlihat biasa aja. Cuma waktu saya zoom sama teman-teman, itu ternyata di situ tuh ada sosok tinggi, mbah-mbah. Dia tinggi besar. Oh, nenek-nenek gitu? Kalau jenis kelamin saya kurang tahu. Iya. Dia rambutnya panjang, taringnya panjang, kukunya juga panjang. Di dekat adik itu. Dan itu ada dokumentasinya itu Mbak? Ada. Itu bentuknya bayangan, bukan kayak jelas banget. Bentuk nyata gitu nggih? Iya, jadi kayak bawahnya hilang tapi atasnya ada. Dia tingginya hampir melebihi pintu. Pintu kan biasanya 2 meter ya. Iya. Nah, dia tingginya melebihi itu. Ada lagi Mbak mungkin itu? Sebenarnya ada sih, tapi ini pengalaman di rumah ya. Yang di SD? Di SD yang dialami Mbak Desi seperti itu? Iya, yang di SD seperti itu. Makanya ya saya resign dari SD itu. Oh, iya. Nah, itu tadi teman-teman ceritanya Bu Desi atau Bu Guru Desi ini di SD tempat beliau mengajar. Ini SD-nya di daerah Semarang ya. Betul. Nah, kita juga tidak berani nih mau sampaikan SD mana, yang pasti itu ada sebuah SD di daerah Semarang. Nah, ini yang membuat Bu Guru Desi resign mengajar karena memang banyak kejanggalan dan kejadian aneh di SD tersebut. Nah, teman-teman jika punya pengalaman mistis atau cerita-cerita mistis seperti yang Ibu Desi sampaikan, bisa nanti DM ke kita. Insya Allah
tim kita nanti akan menghubungi balik, akan diundang ke studio untuk menceritakan hal-hal mistis, hal-hal supranatural, tentunya di Asa Studio. Terima kasih teman-teman, tetap stay tune di channel kami, Asa Kreatif. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.